Perkenalkan, nama saya Rahma Alia sebagai mahasiswi gizi yang akan mendampingi Ibu pada sesi konseling kali ini. Salam kenal ya Bu. Iya, salam kenal. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling kali ini di tengah-tengah kesibukan Ibu menjaga toko. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai selama beberapa menit ke depan ya Bu untuk membahas mengenai bagaimana kita bisa mengatur pola makan Ibu agar badan terasa lebih enak saat bekerja. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelumnya saya izin melihat data terlebih dahulu ya Bu. Iya. Di sini terlihat bahwa kadar HB Ibu itu rendah ya. Iya. Apakah Ibu sering merasa pusing, lemas ataupun apa? Kalau kecapean. Baik, boleh diceritakan Ibu biasanya Ibu merasa lemasnya saat kapan saja? Ketika ya kalau nggak bisa yang kerja berat berlebihan. Baik. Saya mengerti pasti sangat mengganggu ya Bu, apalagi kalau saat kerja terasa lemas dan pusing. Iya. Baik. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ada konsumsi obat dari dokter atau Nggak minum ada. obat tambahan? Nggak ada. Baik. Terima kasih atas kejujurannya. Terkait pola makan dari catatan saya, Ibu sering melewatkan sarapan dan hanya mengonsumsi kopi. Ya ngopi dulu. Baik. Lalu makan malamnya juga kopi dengan camilan seperti ciki. Iya, sering. Baik. Apakah ini karena kesibukan Ibu menjaga toko? Iya. Saya coba bantu hubungkan teknisnya ya Ibu. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, Ibu mungkin bingung ya, dan pernah nggak sih Ibu bertanya-tanya kayak kok bisa ya berat badan saya terus naik? Padahal Ibu jarang makan. Iya, jarang makan. Ngemil pun sesekali. Iya. Jadi masalahnya itu ada di asupan yang masuk Bu. Jadi Ibu lebih sering mengonsumsi kopi, ciki, dan wafer yang hanya memberikan kalori dari gula dan lemak. Iya, tapi sangat rendah protein, zat besi, dan serat. Jadi gini Bu, ibaratnya berat badan Ibu naik, tapi tenaganya nggak ada. Lalu yang kedua, dari hasil lab menunjukkan bahwa HB Ibu cukup rendah ya. Nah, ini disebabkan karena Ibu terlalu sering mengonsumsi kopi. Sebelumnya, izin menjelaskan ya Bu. Jadi gini, di dalam kopi itu ada zat yang namanya tanin. Nah, tanin ini bekerja dengan menghambat penyerapan zat besi. Walaupun kopi pahit. Iya Ibu, walaupun kopi pahit tetap ada taninnya. Nah, tanin ini kan menghambat penyerapan zat besi ya Bu. Jadi walaupun Ibu setiap hari makan ayam, tapi kalau misalnya dibarengi dengan konsumsi kopi, maka zat besi yang dari ayam itu tidak bisa terserap dengan baik Bu. Baik. Lalu yang ketiga, dari pagi dan siang Ibu kan kurang asupan gizi seimbang ya Bu. Nah, ini bikin Ibu malamnya itu menuntut energi instan lewat ciki, benar nggak Bu? Iya. Itu namanya lingkaran setan Bu. Jadi bisa menjadikan penyebab adanya anemia sama peningkatan berat badan. Nah, jadi pusing sama lemas yang Ibu rasain itu sebenarnya sinyal dari tubuh Ibu kalau darah Ibu tuh sebenarnya kurang oksigen karena zat besinya tidak terserap akibat pola kopi dan kurangnya konsumsi sayur. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira Ibu bisa bantu saya untuk menyimpulkan nggak? Dengan bahasa sendiri Ibu nggak apa-apa. Jadi apa yang jadi penyebab terhambatnya HB dari tubuh Ibu? Gimana Ibu? Baik, sepertinya Ibu masih bingung ya? Iya, masih bingung. Jadi gini Bu, penyerapan hemoglobin di tubuh Ibu itu terhambat bisa jadi disebabkan karena kopi yang Ibu konsumsi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kopi itu mengandung tanin. Nah, tanin ini kerjanya menghambat penyerapan zat besi. Baik, udah cukup paham belum? Lalu Ibu bisa bantu saya untuk menyimpulkan lagi kenapa berat badan Ibu bisa terus bertambah? Terus enggak sih, kadang
Tetep ya, terus paling on dua on tetep di stay di situ aja gitu. Walaupun pernah kayak yang puasa ya, misalkan jam 12 jam, ntar makan apa gitu udah, tapi tetep gitu. Ya, Kak. Saking capek ya udahlah udah amat. Baik Ibu. Jadi intinya dari asupannya ya Bu bisa diatur lagi. Terus kalau saya tawarin Ibu kan sibuk ya, kalau boleh tahu Ibu berangkat kerja jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 8. Dari rumah paling setengah 8. Setengah 8. Kalau misalnya Ibu coba untuk sarapan dengan yang simpel aja kayak roti, terus telur rebus atau ubi rebus gitu, kira-kira gimana Ibu? Karena terbiasa makannya jam 10 sih. Iya, karena udah kebiasaan. Kalau pagi tuh kayak nggak enak aja. Sebenarnya emang agak sulit ya Bu kalau untuk ngatur pola makan yang udah terbiasa, apalagi sejak lama. Iya itu. Maka dari itu mungkin sesekali boleh dicoba dulu Ibu, pelan-pelan, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, yang penting ada isinya dulu. Intinya Ibu jangan lewatin sarapan, karena dari recall kemarin kan ternyata seringnya malah ini ya Bu, makan siang sama sarapannya dirempel. Dirapel. Nah, padahal sarapan itu penting Bu. Oh iya, ini ada. Suka ngantuk soalnya. Oh, kalau sarapan ngantuk. Itu mungkin dari asupannya juga Ibu bisa diatur lagi, yang biasanya tuh makanan yang menyebabkan ngantuk itu kalau terlalu banyak gula Ibu. Jadi disarankan banyakin proteinnya. Boleh dilihatin Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kayak puasa ini ya. Sewaktu-waktu sih kalau lagi badannya nggak enak itu baru pola untuk kayak umbi-umbian Iya. Ya Ibu, sebenarnya nggak apa-apa, bisa dicoba dulu sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Lalu lanjut ya Bu. Yang kedua itu Ibu bisa batasi konsumsi kopinya. Nah, buat konsumsi kopi ini disarankan untuk tidak minum kopi minimal 1 jam sebelum atau sesudah makan. Lalu yang ketiga, Ibu bisa coba selipkan sayuran untuk makan siangnya. Ibu kan kalau siang di toko ya, mungkin nggak sempat buat masak kan? Nah, Ibu bisa disiasati dengan beli makanan warteg nggak apa-apa Ibu, tapi dengan catatan kalau si sayurnya ini terlalu banyak minyak atau mengandung minyak yang lebih, Ibu bisa request ke penjaga wartegnya untuk kurangin kuahnya, atau kalau bisa di kering aja Ibu sayurnya. Mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan stres itu mempengaruhi berat badan nggak? Bisa Ibu, jadi dari stres itu bisa mengurangi berat badan atau bahkan bisa menambah berat badan. Malah nambah. Iya Ibu. Nambah. Benar. Sebenarnya ada ini Bu, istilah namanya emotional eating. Jadi emotional eating ini terjadi ketika saat stres ini maunya makan terus Bu. Jadi dari pola tidur pun pengaruh. Bisa jadi Bu. Karena rata-rata ya kalau begadang itu kan biasanya sambil ngemil juga ya Bu. Jarang. Oh jarang ngemil. Tapi tetap gitu. Tapi tetap naik Ya berat karena kan badan. suka tidur tuh jam 2, jam 3 gitu. Iya Ibu, sebenarnya di tubuh itu kan ada namanya ritme sirkadian ya Bu. Nah ini tuh ibaratnya jadwal yang udah teratur untuk tubuh kita. Kayak misalnya jam segini waktunya kita bangun, jam segini organ kita ngapain gitu kan Bu. Nah kalau misalnya nggak sesuai sama polanya, itu tuh bakal berpengaruh ke apa ya? Berpengaruh ke organ yang ada di tubuh Ibu. Terus juga kan kalau begadang berarti kan jadinya kurang tidur ya Bu. Nah itu tuh besoknya bikin aktivitas atau produktivitasnya itu terganggu. Nah, apa ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sudah.
Jadi mungkin untuk begadang ini bisa dicoba untuk dikurangi ya begadangnya. Banyak istirahat. Baik, kalau gitu kita akhirin aja sesi konselingnya. Kita jadwalkan kembali untuk bertemu 2 minggu kemudian untuk yang pertama. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu dan selalu semangat. Terima kasih Ibu.